Mungkin boleh dijelaskan perkembangan bisnis Tetra Pak di Indonesia sendiri sejauh ini seperti apa, khususnya juga untuk mendukung ekosistem F&B di Indonesia berkaitan dengan lebih berkelanjutan atau lebih sustainable. Silakan Pak Hendra. Oke, terima kasih Mbak Dina. Ya, saya akan coba memperkenalkan dulu mengenai Tetra Pak ya. Jadi Tetra Pak itu perusahaan multinasional yang berasal dari Swedia. Ya, kami sudah beroperasi di 160 negara around the world. Ya, jadi yang tadi Mbak Dina sampaikan adalah kami perusahaan penyedia solusi integrasi packaging dan processing. Ya, jadi industri yang kami masukin itu industri F&B, food and beverage. Mungkin Mbak Dina bisa ngelihat produk-produknya seperti susu, teh, kopi, dan juga santan. Betul. Ya, di Indonesia sendiri kami sudah 50 tahun dari tahun 1975 sampai sekarang. Jadi kami banyak bekerja sama dengan pelaku industri untuk mensupport kebutuhan mereka. Ya, jadi solusi yang kami tawarkan itu ada packaging, ada equipment, dan juga ada service. Jadi dengan solusi teknologi UHT yang kami tawarkan, itu bisa membuat produk dikemas dalam kemasan karton aseptik kami, itu bisa bertahan sampai 9 sampai 12 bulan tanpa pengawet dan tanpa refrigerator. Ya, jadi itu salah satu kelebihan yang kami bisa tawarkan sebagai solusi. Dan di samping itu kami juga banyak melakukan inisiatif yang berhubungan dengan sustainability dan juga circular economy. Ya. Oke, baik, itu ya menjadi awal dari dialog kita pada siang hari ini berkaitan dengan produk utama dari Tetra Pak sendiri. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa sustainability ini menjadi salah satu prioritas juga, karena kalau kita bicara mungkin di benak masyarakat saat kita bicara berkaitan dengan kemasan plastik yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat begitu yang ditemukan di retail dan sebagainya, ini pasti pertanyaannya juga adalah berkaitan dengan bagaimana efeknya dan juga kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, mungkin boleh dijelaskan kalau dari Tetra Pak sendiri melihat fenomena ini seperti apa dan bagaimana memprioritaskan keberlanjutan dan juga kepeduliannya terhadap lingkungan berkaitan dengan mengingat produk Anda adalah memang utamanya adalah packaging, kemasan begitu Pak. Iya, iya. Baik. Jadi kalau kita lihat ya, produk dan solusi yang kami tawarkan itu banyak orang beranggapan mungkin belum didaur ulang dengan baik. Tapi saya mau menekankan bahwa 100% kemasan yang kami buat itu dapat didaur ulang. Ya, contohnya 70% komponen dari kemasan itu dari paper. Ya, paper sendiri, kertas itu bisa didaur ulang menjadi satu bentuk, contohnya buku, tas, kartu nama, dan yang sekarang lumayan cukup bisa menjadi nilai tambah commercial value adalah insole sepatu. Masuk ke dalam industri sepatu karena itu punya nilai tambah. Nilai ekonomi. Ya. Tapi di luar itu 70% tadi paper, ada 30% adalah polimer dan aluminium. Itu juga bisa recycle menjadi satu bentuk yang punya nilai tambah. Contohnya apa? Contohnya menjadi atap. Kalau kita lihat asbes itu kan atap, ini menjadi atap yang bisa dijual dan sudah dijual menjadi barang komersial dan memberikan nilai tambah untuk nilai ekonomis. Ya. Jadi itu kalau saya lihat bahwa terlepas dari solusi yang kami tawarkan, produk-produk packaging bekas minum dari konsumen itu memang bisa bernilai tambah dan mensupport circular economy. Oke, baik, itu ya berkaitan dengan dukungan dari Tetra Pak untuk mendukung circular economy. Tapi kan itu kan kalau kita bicara berkaitan dengan produk utama yang memang menjadi produk unggulan dari Tetra Pak. Tapi kalau dari operasional sendiri Pak, apakah memang ada upaya-upaya untuk misalnya menurunkan jejak karbon, efisiensi seperti apa sih yang dilakukan oleh Tetra Pak supaya pada operasionalnya ini tidak berdampak besar terhadap lingkungan, dan ya itu tadi utamanya adalah untuk menunjukkan sustainability-nya. Sustainability, oke. Gitu, ya. Tadi mungkin saya sudah bicara mengenai packaging. Packaging itu adalah salah satu solusi utama kami untuk industri. Di samping itu kami punya solusi yang tadi kami sebut sebagai UHT technology. Jadi kami menyediakan equipment, mesin untuk memproses contohnya susu atau kopi atau teh atau santan. Itu menggunakan teknologi yang kami miliki sehingga produk-produk tersebut bisa bertahan lama setelah dimasukkan dalam kemasan kami. Nah, kalau tadi kita bilang mengenai sustainability effort,
equipment yang kami tawarkan, setiap waktu itu kami selalu berusaha untuk meningkatkan satu efisiensi, mengurangi waste, water, energi. Nah, itu boleh dibilang menjadi satu kewajiban buat kami pada saat menawarkan satu solusi. Ada angle sustainability di mana itu juga akan memberikan bukan hanya keberlanjutan ya, tapi efisiensi untuk customer, cost efisiensi. Ya, jadi itu merupakan salah satu bagian dari sustainability effort dalam kami menyediakan solusi buat konsumen, customer kami. Oke, baik. Kalau kita bicara berkaitan dengan sustainability, produk-produk ramah lingkungan, ini kan pasti top of mind-nya adalah menggunakan teknologi yang lebih advance. Artinya adalah biayanya pastinya lebih mahal. Karena ya itu tadi, menggunakan teknologi yang lebih advance, tidak konvensional begitu. Dan bisa jadi tahapan operasionalnya juga mungkin bisa jadi lebih panjang. Nah, kira-kira kalau dari Tetra Pak sendiri, dengan tuntutan bahwa produk-produk memang harus lebih ramah lingkungan, tapi di sisi lain juga harus meyakinkan klien atau customer begitu, supaya menggunakan produk yang ramah lingkungan. Bagaimana caranya, Pak? Strateginya seperti apa? Strategi seperti apa? Saya akan coba melihat dari angle holistik keseluruhan. Ya, pertama konsumen sudah berubah saat ini. Ya, artinya konsumen berubah dari angle bahwa mereka sudah melihat dari sisi sustainability. Mereka menginginkan produk-produk yang lebih sustain dan mereka willing untuk membayar lebih untuk produk-produk dengan kemasan yang memiliki faktor sustainability tersebut. Ya, nah itu salah satu faktor pendekatan kami ke customer kami pelaku industri. Ya, di samping itu yang tadi Mbak Dina bilang bahwa untuk operasional memang diperlukan hal yang bersifat efisiensi. Jadi selain solusi equipment yang kami tawarkan, kami juga memiliki solusi service yang bisa kami tawarkan kepada customer. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa meningkatkan satu productivity. Productivity simpelnya adalah mereka bisa memproduksi lebih banyak dengan resource yang lebih sedikit. Ya, jadi kombinasi antara equipment yang kami miliki tadi dengan feature lebih rendah penggunaan energi, waste, water, ditambah dengan kemampuan kami untuk memberikan support ke customer untuk mengurangi biaya dan meningkatkan productivity, itu menjadi satu kesatuan yang secara langsung baik tidak langsung itu akan mengadres juga sustainability faktor. Ya. Oke. Tadi Anda menyebutkan sebenarnya kan bisa dikatakan ada dua line produk utama dari Tetra Pak, yaitu berkaitan dengan packaging itu sendiri yang pasti sudah ditemui oleh banyak masyarakat, tapi di sisi lain juga dari pengolahannya. Tapi kalau dari perusahaan sendiri memang melihat dari dua lini ini mana yang lebih potensial atau yang lebih besar kontribusinya? Kalau kami lihat itu hand in hand. Jadi sedikit saya mau menggarisbawahi bahwa memang kalau terlihat seperti ada dua, tapi kita tiga solusi. Pertama satu packaging, kedua equipment, ketiga service. Nah, jadi kalau ditanya mana yang memang lebih berkontribusi untuk bisnis kami, otomatis pastinya packaging, karena packaging itu bersifat renewable, consumable. Ya, dipakai terus ya. Sedangkan untuk equipment biasanya itu bisa dipakai sampai periode berapa lama, dan apabila customer ingin expand mereka punya capacity, ya mereka bisa tambah lagi. Ya, jadi packaging merupakan salah satu bisnis kontributor kami. Ya. Oke,